Salam Media Sriwijaya. Setelah melalui sejumlah rangkaian panjang, akhirnya Laksamana Yudo Margono resmi disahkan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo Margono bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Lodewijk F. Paulus Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel. Awalnya, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Komisi 1 pada tanggal 2 Desember tahun 2022 telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan visi dan misi calon Panglima TNI dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut untuk akhirnya setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, kata Mutia. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, lanjut Mutia. Wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Ketua Ibu Dr. Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI. Baru saja tadi disampaikan tentang persetujuan atau keputusan kami ditunjuk untuk menjadi Panglima TNI sesuai kemarin hasil fit and proper test dari Komisi 1. Dan tentunya kami menunggu untuk dilantik Bapak Presiden. Setelah itu tentunya kami akan melaksanakan tugas-tugas sebagai Panglima TNI. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan. Dari isi yang sudah dibawa kepada Komisi 1 saat fit and proper test, berarti prioritas untuk kerjanya ke depannya akan apa? Lalu tantangan terbesar yang dihadapi TNI kita kemudian bagaimana? Dan yang terakhir menjamin netralitas TNI untuk pemilu 2024 gimana? Bisa itu. Baik, terima kasih. Jadi kemarin yang sudah saya sampaikan tentang 4 prioritas saya yang ya tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas maupun meningkatkan yang saya sampaikan tadi. Kemudian tingkat operasional yang akan lebih cepat nantinya karena ini menjadi prioritas saya. Dan juga kita akan melaksanakan fungsi tugas Kogab Wilhan, yaitu merupakan efektivitas Kodal di dalam pelaksanaan tugas karena sudah dibagi dari wilayah 1, 2, 3 sesuai Pangkogab Wilhan 1, 2, 3 nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan. Artinya tugas tanggung jawab ya, nanti kita harus menuju ke kelembagaan yang bersih dan berwibawa tentunya. Kemudian tadi ada sampaikan apa tentang prioritas ya. Prioritas nanti yang kemarin sudah sampaikan tanggapan dan saran juga dari Komisi 1 untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya khususnya di daerah-daerah perbatasan laut, perbatasan darat, juga daerah-daerah yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis perlu ditanyakan lagi netral. Dan saya akan menjamin tentang netralitas TNI di dalam pemilu 2024. Ada lagi, satu lagi. Yang perempuan, ya, yang perempuan. Ya, saya bawa aja begini. Ya. Ya, Aceh, tadi untuk pembinaan personil, ya akselerasi personil tentunya bahwa pembinaan personil itu adalah kewenangan Kepala Staf Angkatan. Tapi Panglima TNI juga berwenang kita tindak lanjut. Ya.
Ya, saya jawab yang kedua tadi, itu kewenangannya Bapak Presiden, hak prerogatif Presiden, yang jelas pasti dari Angkatan Laut. Karena yang ditanya itu terus, ya sudah dari Angkatan Laut lah pasti ya. Saya juga belum tahu, karena nanti pasti akan ada permintaan, kemudian yang jelas itu tadi prerogatif Presiden. Kemudian yang tentang tanggapan itu, ya itu tadi, kembali lagi akan kita evaluasi. Ini kan sudah berjalan di sana. Panglima TNI atau mungkin Panglima TNI yang baru, jadi kita tunggu saja. Setelah ini mungkin bisa tanya ke Istana bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Jenderal TNI Pak Yudo Margono, semoga amanah dan memang bisa menjalankan tugas-tugasnya seperti yang menjadi harapan masyarakat, memperkuat, meneruskan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.